Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita membahas tentang topik SPSS ya. Nah, topik kali ini adalah di bagian keempat tentang statistik deskriptif, yaitu crosstabs. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton ya, yang belum menonton video tentang SPSS bagian pertama sampai yang ketiga, nah silakan ditonton videonya ya di channel ini, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Nah kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, adik-adik mahasiswa dan juga sobat cerdas, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui tentang crosstabs ya. Apa itu crosstabs? Nah, crosstabs atau tabel silang ya, itu digunakan untuk menguji apakah ada hubungan ya, apakah ada hubungan antara variabel baris dengan variabel kolom. Nah, itulah crosstabs ya. Nah, contoh kasus ya. Nah, contoh kasus, seorang peneliti akan menguji apakah ada hubungan antara ya jenis kelamin dengan jurusan yang dipilih oleh sekelompok mahasiswa pada suatu kampus dengan sampel data sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh sampel datanya. Nah, peneliti tersebut ya mengambil 10 orang ya atau 10 responden. Nah, maka ada pria, ada kelompok pria, ada juga kelompok wanita. Nah, masing-masing mahasiswa ini ya ada jurusan yang dipilih ya, ada teknik, ada manajemen ya, ada keperawatan. Nah, ini adalah sampel data yang akan diteliti ya, yang akan diteliti untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan jurusan. Begitu ya. Nah, maka sebelum dilakukannya pengambilan keputusan atau kesimpulan, maka harus dibuat hipotesis ya. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, hipotesis itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama H0. Nah, H0 bunyinya adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa. Ya. Nah, kemudian H1 bunyinya adalah ada hubungan antara jenis kelamin dengan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini adalah sebagai hipotesis yang akan dipakai nanti dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan. Oke? Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan kasus tersebut? Ya. Nah, yang pertama, olah data di dalam SPSS ya, data yang tadi ya. Nah, sebelum sampai ke sini ya, sebelum kita mengolah data di dalam SPSS, nah bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, like dan share sehingga channel ini ya semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung ke cara untuk mengolah data di dalam SPSS. Oke? Nah, yang pertama, kita akan mengolah data tersebut di dalam SPSS ya. Nah, maka dari contoh kasus kita ya, dari sampel data ini ya, maka di dalam SPSS untuk jenis kelamin kita akan buat value-nya ya. Untuk yang nomor 1, value 1 untuk pria, 2 itu untuk wanita ya. Kemudian nanti juga untuk variabel jurusan ya. Maka 1 itu untuk teknik, 2 itu manajemen, 3 itu keperawatan. Begitu ya. Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS. Nah, pada bagian SPSS kita tentukan variabelnya dahulu ya. Maka kita masuk ke bagian tampilan variable view. Nah, pada bagian name kita ketikkan yang pertama adalah jenis kelamin. Enter ya. Jenis kelamin. Kemudian kita buat tipenya numerik ya.
Kenapa numerik? Karena nanti data ini akan kita olah di dalam PSPSS ya, dalam perhitungan. Nah, maka kita buat desimalnya 0. Nah, selanjutnya pada bagian values ya, kita klik tombol titik tiganya. Nah, values-nya yang satu itu labelnya adalah untuk pria, klik add. Kemudian value 2 kita ketik untuk wanita ya, wanita. Klik tombol add. Selanjutnya klik tombol OK. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah jurusan ya. Kita ketik jurusan, enter. Nah, jurusan juga tipe datanya numerik ya, karena nanti akan kita olah di dalam SPSS untuk perhitungan. Nah, desimalnya kita buatkan 0, kemudian value-nya ini kita klik tombol titik tiganya. Satu itu ya, satu itu tadi adalah untuk teknik ya. Satu untuk teknik, 2 manajemen, 3 keperawatan. Ya, maka kita ketikkan 1 ini untuk teknik, klik tombol add ya. 2 itu untuk manajemen, kita klik tombol add. 3 itu untuk keperawatan ya, keperawatan. Kita klik tombol add. Kalau sudah oke. Nah, kemudian kita mengisi datanya ya. Kita tekan Ctrl T. Nah, kita mengisi datanya sesuai dengan sampel data yang kita contohkan tadi. Nah, yang ini ya. Ada 5 orang ya. Ada 5 orang pria dan juga ada 5 orang wanita. Oke, maka kita ketikkan 1 sebanyak 5 kali ya. 2 itu untuk value wanita sebanyak 5 kali. Nah, supaya tampil dia keterangannya ya, pria dan wanita, maka di bagian toolbar di atas ini kita klik dia value label sehingga menampilkan pria dan wanita. Selanjutnya jurusan ya. Jurusan kita ambil dari contoh data tadi, ini ya, teknik ya, teknik manajemen teknik ya. Kita ketikkan teknik itu tadi 1, 2 kali, kemudian teknik lagi 2 kali. Nah, selanjutnya manajemen dan keperawatan ya. Manajemen 1 kali, keperawatan 3 kali. Oke, nah selanjutnya setelah kita mengisi data ke dalam SPSS ya, menentukan variabel dan juga mengetikkan datanya, maka kita mencari crosstabnya ya. Cara mencari crosstab, maka pada bagian menu yang di bagian atas ini ya, kita klik dia analyze, kemudian kita pilih descriptive statistics ya, descriptive statistic. Selanjutnya kita pilih dia ini ya, crosstabs ya, kita pilih dia crosstabs. Nah, perhatikan ya, di bagian ini ya, pada bagian kotak dialog crosstabs, yang pertama ya, untuk row, di sini kita pilih variabel apa yang akan kita jadikan sebagai baris ya. Sedangkan di kotak kolom ini kita akan memilih ya, variabel apa yang akan kita jadikan sebagai kolom. Ya. Nah, sebagai contoh, kita pilih jurusan ini kita jadikan sebagai data baris ya. Kemudian jenis kelamin kita jadikan sebagai data kolom. Kita klik tombol panahnya. Nah, kemudian di bagian bawah kita klik tombol statistics. Nah, kemudian di sini kita checklist chi-square ya. Kita akan mencari nilai chi-square-nya ya dari crosstab. Nah, selanjutnya kita klik tombol continue. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, perhatikan akan tampillah output SPSS-nya ya, output SPSS-nya. Nah, perhatikan di sini ada di bagian yang pertama ini tabel yang kedua ya. Di tabel kedua ini adalah output tentang tabel crosstabs-nya ya. Kemudian di bagian tabel yang ketiga ini maka akan ditampilkan chi-square-nya ya, nilai chi-square-nya ini yang ini ya. Nilai chi-square-nya, Pearson
chi-square nilainya ya 4,333 dan juga nilai signifikannya atau probability-nya adalah ini ya 0,115. Sedangkan yang ini tadi adalah tabel crosstabs-nya. Oke? Nah, inilah dia output dari SPSS-nya. Gampang ya? Nah, itulah cara kita untuk mengolah data di dalam SPSS untuk kasus yang tadi. Oke? Nah, langkah yang kedua ya, kita akan menyusun tabel crosstabs ya dari contoh sampel data yang tadi. Ya, kita akan membuat tabel crosstabs-nya. Nah, caranya ya, dari contoh sampel data ini ya, kita akan memilih ya berapa orang jurusan teknik yang pria ya, dengan mengisi tabel kosong yang di samping kanan. Ya. Nah, maka untuk jurusan teknik yang jenis kelaminnya pria, kita hitung ya dari sini ya. Ini 1 orang ya, 2 ya, kemudian yang ini ya, ini 3. Oke. Nah, maka kita ketikkan untuk jurusan teknik di kolom prianya ada sebanyak 3 orang. Kemudian untuk jurusan teknik yang wanita ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ada 1 orang ya, ini ya. Oh, maka kita ketik di kolom ini 1. Nah, selanjutnya jurusan manajemen yang pria. Maka kalau kita perhatikan ada ini ya, 1, 2 ya, ada 2. Maka kita ketikkan 2. Jurusan manajemen yang wanita, maka ada sebanyak 1 ini ya, yang nomor 7 ya. Kita ketikkan 1. Nah, selanjutnya jurusan keperawatan yang pria. Nah, kalau kita perhatikan tidak ada ya, berarti dia 0. Kita ketikkan 0. Kemudian jurusan keperawatan yang wanita. Nah, maka di sini ada sebanyak 3 orang. Oke, nah kita ketikkan 3. Nah, selanjutnya kita mencari total. Untuk total ini ya, 3 ditambah 1 berarti di sini 4 ya. Kemudian 2 ditambah 1 berarti di sini totalnya 3. Kemudian 0 tambah 3 berarti di sini 3. Nah, selanjutnya untuk total kolom ya. Total kolom pria ini ya, 3 tambah 2 tambah 0 berarti di sini 5 ya. Kemudian yang ini 1 tambah 1 tambah 3 berarti di sini 5. Nah, maka untuk yang di sini adalah total keseluruhan ya. Total untuk data yang di sini 5 tambah 5 10 ya. Untuk data yang di sebelah atasnya ini juga 4 tambah 3 tambah 3 juga 10 ya. Jadi harus sama. Ya, nggak boleh berbeda, harus sama. Nah, inilah cara kita untuk membuat tabel crosstabs dari sampel data ini. Gampang ya? Oke. Nah, langkah yang ketiga, kita mencari nilai chi-square hitung dengan menggunakan rumus. Oke? Nah, rumusnya ya. Rumus untuk nilai chi-square yaitu x kuadrat sama dengan sigma dari AIJ dikurang EIJ kuadrat per EIJ. Nah, inilah rumus untuk mencari chi-square hitung. Nah, keterangannya ya, AIJ itu adalah data pada baris ke I, kolom ke J. Itu untuk AIJ. Sedangkan EIJ itu adalah total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total keseluruhan. Nah, inilah untuk keterangan daripada rumus. Oke? Nah, selanjutnya ya, dari tabel crosstab ini kita akan mencari nilai daripada AIJ-nya ya, data pada baris ke I, kolom ke J. Nah, sebelumnya harus dipahami bahwa untuk baris kita itu ada sebanyak 3 ya, yaitu teknik, manajemen, keperawatan. Berarti ada sebanyak 3 baris data kita. Nah, sedangkan kolomnya ada sebanyak 2, yaitu kolom pria dan kolom wanita. Ada 2 kolom. Nah, itu untuk data kita ya, 3 baris dan 2 kolom. Maka kita akan mengisi
berapa nilainya untuk masing-masing baris dan kolom. Nah, yang di bawah ini A11 maksudnya adalah nilai A ya untuk baris ke-1 kolom ke-1. Ya, ini adalah nilai A pada baris ke-1 kolom yang kedua. Yang ini adalah nilai A pada baris kedua kolom ke-1 dan seterusnya. Nah, adik-adik dan juga sobat cerdas, kita akan mengisi untuk masing-masingnya data ini ya. Berapa nilai A pada baris ke-1 kolom ke-1. Nah, baris ke-1 kolom ke-1 berarti yang ini. Ini baris 1 ya, ini kolom 1. Berarti untuk teknik dan pria. Berarti nilainya adalah 3 ya. Kita ketikkan 3. Kita ketikkan 3 ya. Kemudian untuk data pada baris ke-1 kolom kedua ya. Baris ke-1 ini kolom yang kedua. Berarti teknik wanita. Berarti ada 1 ya. Kita ketikkan 1. Kemudian data pada baris kedua kolom ke-1. Berarti baris kedua ini ya, manajemen kolom ke-1 pria. Berarti manajemen pria adalah ini. Oke, 2. Maka kita ketikkan datanya adalah 2. Kemudian data pada baris kedua kolom kedua. Baris kedua ya, berarti manajemen ini wanita, berarti 1 ya. Kita ketikkan 1. Selanjutnya, data pada baris ketiga kolom ke-1. Ini baris ketiga ya, keperawatan kolom ke-1 pria, berarti ini ya, 0. Kita ketikkan dia 0 untuk datanya. Nah, kemudian data pada baris ketiga kolom kedua. Berarti keperawatan ini ya, wanita. Berarti ada sebanyak 3 ya, 3 orang. Nah, ini untuk menentukan nilai AIJ. Paham ya? Semoga dapat dipahami ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai EIJ-nya. Ya. EIJ itu adalah total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total keseluruhan. Itu ya. Nah, maka dari tabel crosstab ini untuk total ya, totalnya yang ini. Ya. Ini adalah totalnya, total untuk baris, sedangkan yang ini adalah total untuk kolom ya. Total untuk kolom pria 5, total untuk kolom wanita 5. Oke. Sedangkan yang ini tadi ya, total untuk kolom baris teknik ya 4. Yang ini total untuk baris manajemen 3. Yang ini total untuk baris keperawatan 3. Nah, itu ya. Sedangkan 10 ini adalah total keseluruhan. Nah, kita harus memahami itu terlebih dahulu. Maka kalau kita sudah paham, maka kita akan masukkan nilainya di tabel di bawah ini. Nah, untuk E11 artinya itu adalah 11 ini artinya total baris ke-1 dengan kolom dengan total kolom ke-1. Itu ya. Untuk E12 total baris ke-1 dengan total kolom kedua. Begitu seterusnya untuk yang lain. Nah, sekarang kita cari ya untuk total untuk E11 ya. Untuk E11 total kolom total baris ke-1 dengan total kolom ke-1. Maka kita cari ya. Maka sama dengan, lihat rumusnya di atas ya. Total baris ke I. Berarti untuk baris ke-1, yang ini ya. Baris ke-1 totalnya untuk si teknik. Berarti 4. Oke. Nah, maka kita cari 4 ya. Dikali ya. Nah, total kolom ke-1. Berarti ini. Pria. Ini ya. 5 ya. Maka 5 ya, tutup kurung dibagi ini ya, total keseluruhan. Maka dibagi 10 ya. Ini ya, total keseluruhannya adalah 10. Nah, selanjutnya berarti berapa dia? Maka sama dengan ya, 4 dikali 5 berarti 20 ya.
maka 20 dibagi 10. Maka hasilnya 2. Itulah untuk E11. Nah, selanjutnya untuk E12 ya. Untuk E12 atau E12. Nah, maka sama dengan buka kurung. Nah, total baris ke-1 ini ya, untuk teknik berarti 4. Kita ketikkan 4 dikali total kolom kedua. Total kolom kedua yang ini. Untuk wanita ya, 5. Maka 5 dibagi total keseluruhan, yaitu 10. Oke, maka sama dengan 4 kali 5 adalah 20 dibagi 10. Maka hasilnya 2 untuk E12. Nah, selanjutnya untuk E21 ya. Maka sama dengan ya, buka kurung, total ya baris kedua. Nah, total baris kedua ini ya, manajemen ya, totalnya adalah 3 ya. Maka 3 ya dikali ya kolom ke-1. Nah, kolom ke-1 ini ya. Ini untuk pria ya. Berarti 5. Tutup kurung dibagi total keseluruhan itu 10. Maka sama dengan ya 3 kali 5 berarti 15 ya. 15 dibagi 10 berarti hasilnya adalah 1,5. Nah, selanjutnya untuk E22 ya. Nah, total baris kedua dengan total kolom kedua. Maka sama dengan buka kurung. Nah, total baris kedua ini ya untuk manajemen 3. 3 dikali. Nah, total kolom kedua ini ya untuk wanita 5 ya. Maka 5 tutup kurung per total keseluruhan 10 ya. Maka sama dengan 3 kali 5 berarti 15 dibagi 10 berarti 1,5. Nah, selanjutnya untuk E31 ya. Nah, total baris ketiga dengan total kolom ke-1. Maka sama dengan buka kurung, total baris ketiga ini untuk keperawatan totalnya 3 ya. Ini ya, 3. 3 dikali untuk total kolom ke-1 ini 5 si pria ya. 3 kali 5 tutup kurung dibagi total keseluruhannya 10. Maka sama dengan 15 dibagi 10. Maka sama dengan 1,5. Nah, selanjutnya untuk E32 ya. Nah, total baris ketiga dengan total kolom kedua. Maka sama dengan buka kurung, total baris ketiga nih ya, keperawatan 3 ya. Maka 3 dikali ya, 3 dikali. Nah, total baris kedua yaitu ini untuk si wanita ya, 5. Maka 5 tutup kurung dibagi total keseluruhan 10 sama dengan 15 dibagi 10 ya, 15 dibagi 10 berarti 1,5. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan nilai untuk AIJ ya. Gampang ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kita sudah mendapatkan nilai AIJ ya. Itu yang ini ya, nilai AIJ-nya, dan juga kita sudah mendapatkan nilai AIJ. Ini ya, nilai AIJ-nya. Nah, kalau sudah begitu, maka kita sudah bisa mencari nilai chi-square hitung atau x kuadrat. Nah, rumusnya adalah x kuadrat sama dengan sigma dari AIJ dikurang AIJ kuadrat dibagi AIJ. Nah, sigma artinya masing-masing data itu akan kita tambahkan, ya, akan kita jumlahkan. Ya, maka chi-square-nya adalah, ya kita cari di bagian bawah ini, sama dengan, nah kita mulai dari untuk ini, A11, ya, A, data A pada baris pertama kolom pertama, dengan data E atau EIJ untuk baris pertama kolom pertama, yaitu 2. Ya, maka kita buat buka kurung ya,
3 dikurang 2, tutup kurung, kemudian dikuadratkan, dibagi 2, ya. Kemudian tambah. Nah, selanjutnya data A, ya, baris pertama kolom yang kedua yaitu 1 dengan data E baris pertama kolom kedua yaitu 2. Ya, maka buka kurung lagi, 1 kurang 2, tutup kurung, dikuadratkan, ya. Kemudian dibagi 2. Tambah. Oke. Nah, selanjutnya A, data baris yang kedua kolom pertama yaitu 2 dengan E, data baris kedua kolom yang pertama yaitu 1,5, ya. Nah, maka buka kurung, ya, 2 dikurang 1,5, ya. Oke. 1,5 tutup kurung, dikuadratkan. Oke. Dibagi ya. Dibagi 2, ya. Dibagi 1,5, ya. Dibagi 1,5. Kemudian tambah. Selanjutnya adalah A, data baris yang kedua, ya. Kolom yang kedua yaitu 1 dengan E, ya. Data baris yang kedua kolom yang kedua yaitu 1,5. Maka buka kurung lagi, ya. Maka di situ adalah 1 dikurang, ya, 1,5 tutup kurung, dikuadratkan, ya, dibagi 2. Kemudian tambah. Nah, selanjutnya adalah ini, ya. Data A baris ketiga kolom ke-1 yaitu 0, ya, dengan data E baris ketiga kolom ke-1 yaitu 1,5. Maka tambah, buka kurung, ya. 0 dikurang 1,5 tutup kurung, dikuadratkan, oke. Kemudian dibagi 1,5. Kemudian tambah. Oke. Nah, selanjutnya adalah data baris ketiga kolom kedua, ya, data A baris ketiga kolom kedua yaitu 3 dengan data E baris ketiga kolom kedua yaitu 1,5. Ya. Maka tambah, buka kurung, ya, 3 dikurang 1,5 tutup kurung, dikuadratkan, oke, dibagi 1,5. Enter. Nah, maka masing-masing kita akan cari, ya. Kita akan cari yang ini, 3 kurang 2 dikuadratkan dibagi 2, ya. Maka itu hasilnya adalah 0,5, ya. Tambah, kemudian 1 kurang 2 dikuadratkan dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0,5 tambah. Nah, berikutnya 2 dikurang 1,5 dikuadratkan dibagi 1,5, yaitu 0,167, ya. Kemudian tambah. Nah, yang berikutnya 1 kurang 1,5 kuadrat dibagi 2, ya, yaitu sama, ya, 0,167. Kemudian tambah. Nah, berikutnya adalah 0 dikurang 1,5 kuadrat dibagi 1,5. Ya, berarti hasilnya 1,5 tambah. Nah, yang berikutnya 3 dikurang 1,5 kuadrat dibagi 1,5. Maka hasilnya 1,5. Oke. Maka ditotalkan semuanya ini, ya, dijumlahkan semuanya ini, maka dapatlah hasilnya 4,333. Nah, itulah nilai chi-square hitung, ya, 4,333. Oke? Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Nah, langkah yang keempat, kita akan mengambil keputusan, ya. Kita akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, maka ada 2 cara, ya. Ada 2 cara pengambilan keputusan. Nah, cara yang pertama, ya, membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel.
Nah, ada dua kondisi ya. Jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka keputusannya adalah H0 diterima. Itu ya. Nah, kondisi yang kedua, jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka keputusannya H0 ditolak. Nah, ini untuk cara yang pertama, ya. Nah, cara kedua untuk pengambilan keputusan yaitu berdasarkan nilai probabilitas, ya. Nah, ada dua kondisi. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, ya. Jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, inilah dua cara dalam pengambilan keputusan. Oke? Nah, maka kita akan gunakan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, nanti kita akan coba praktekkan di topik-topik yang akan datang. Ya, kita akan menggunakan cara yang pertama ya dalam pengambilan keputusan ya, dengan membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, untuk nilai chi-square hitung ya, untuk nilai chi-square hitung ini sudah kita dapatkan tadi ya, yaitu di ini ya, yaitu 4,333 ya untuk nilai chi-square hitungnya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai daripada chi-square tabel. Nah, rumus untuk mencari chi-square tabel yaitu ini ya, IDF titik CSQ dalam kurung P, DF. Nah, P itu nilainya adalah 0,95. Ini adalah ketetapan ya. Nilai ketetapan yaitu probabilitasnya 0,95. Nah, sedangkan DF itu adalah baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Nah, dari tabel kita ini ya, dari tabel kita tadi, tabel crosstab ya, bahwa data kita terdiri dari 3 baris, yaitu teknik, manajemen, keperawatan ya, ada 3 baris. Nah, sedangkan kolom kita ada 2, yaitu kolom pria dan kolom wanita. Ada 3 baris, ada 2 kolom. Nah, maka kita sudah bisa masukkan rumus untuk mencari DF. Nah, baris kurang 1. Nah, baris kita adalah 3 ya. 3 dikurang 1 dikali, nah kolom kita tadi ada 2, maka 2 dikurang 1. Maka 3 kurang 1, 2 ya. 2 kurang 1, 1. Maka 2 dikali 1 adalah 2. Inilah nilai DF-nya. P-nya 0,95, DF-nya adalah 2. Nah, maka untuk IDF CSQ-nya ya dalam kurung P, DF, maka IDF-nya adalah IDF ya titik CSQ dalam kurung ya, nilai P-nya tadi adalah 0,95, DF-nya adalah 2 ya. Nah, inilah dia untuk rumus mencari chi-square tabel. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan chi-square tabelnya? Ini rumusnya ya. Sekarang kita untuk mencarinya, kita masuk ke dalam SPSS ya. Kita masuk ke dalam SPSS. Nah, ini. Nah, maka dari atas ini kita klik dia menu analyze. Dari menu transform ya. Dari menu transform kita pilih dia compute variable. Nah, selanjutnya pada bagian target variable, nah ini kita tentukan variabelnya. Misalnya saja kita buatkan adalah CSQ ya. CSQ. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian function group ini kita pilih all. Nah, selanjutnya di bagian bawah pada bagian function and special variable. Nah, di sini kita cari IDF CSQ ya. IDF CSQ. Nah, ini dia. Oke. Yang ini ya. IDF CSQ. Kita pilih, kemudian kita klik tombol ini ya, tombol panahnya. Nah, maka pada bagian numeric expression akan tampil di situ IDF titik CSQ
Nah, ada dua tanda tanya. Nah, tanda tanya yang pertama itu adalah nilai P, ya, probabilitasnya. Sedangkan tanda tanya kedua adalah DF-nya, yaitu 2 tadi ya. Maka ini kita ganti. Tanda tanya pertama kita ganti menjadi 0,95. Nah, kemudian untuk tanda tanya kedua kita ganti menjadi 2. Ya, IDF CSQ dalam kurung 0,95,2. Nah, kalau sudah, di bagian bawah kita klik tombol OK. Nah, ini kita tutup ya. Kita tutup tampilan ini. Kita jawab dengan no. Nah, maka perhatikan nilai CSQ-nya atau nilai C-square tabel kita hasilnya adalah 5,99. Inilah nilai daripada C-square tabel, 5,99. Nah, maka ya, maka diketahui C-square tabel kita yang tadi adalah yang kita cari di dalam SPSS 5,99. Sedangkan nilai C-square hitung kita tadi adalah 4,33. Nah, maka ya, dari membandingkan ya nilai C-square hitung dengan C-square tabel. Nah, kondisi pertama ya, jika C-square hitung lebih kecil daripada C-square tabel, maka H0 diterima. Jika C-square hitung lebih besar daripada C-square tabel, maka H0 ditolak. Ya. Nah, karena C-square hitung kita tadi adalah 4,33, ya, dibandingkan dengan C-square tabel kita 5,99, berarti perbandingannya adalah lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, karena dia lebih kecil ya dari kondisi ini ya lebih kecil ini, maka H0 diterima. Oke? Maka H0 diterima. Ini dia. Nah, kalau H0 diterima, maka kesimpulannya adalah bunyi H0. Ya. Nah, apa bunyi H0? Nah, H0 bunyinya adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan jurusan yang dipilih mahasiswa. Nah, itulah kesimpulannya, itulah keputusannya ya. Nah, gampang ya. Nah, selanjutnya ya, pada langkah yang kelima, kita akan mencari nilai C-square di dalam Microsoft Excel ya. Nah, sebenarnya kita sudah menyelesaikan kasus tadi ya. Kita sudah mendapatkan keputusan dan juga kesimpulan. Nah, ini adalah hanya sekedar untuk tambahan ya. Bagaimana cara kita untuk mencari nilai C-square di dalam Microsoft Excel. Nah, maka kita ambil datanya dari SPSS ya. Kita masuk ke dalam SPSS. Nah, yang ini ya. Untuk tabel crosstabnya ini kita kopikan aja ke dalam SPSS-nya ya. Caranya kita double klik, kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam Excel. Nah, di dalam Excel ini kita pastikan Ctrl V. Nah, inilah dia untuk tabel crosstabnya. Nah, sekarang kita akan cari ya. Nah, maka kita susun dulu ya. Kita susun dahulu untuk nilai AIJ ya. Maka kita buatkan untuk A11 ya. Kita susun dia ini A12, A21, A22, kemudian A31, A32. Nah, untuk data A, ini untuk AIJ ya. Untuk data A, baris pertama, kolom pertama, itu adalah 3 ini ya. Nah, 3, kemudian baris pertama, kolom kedua, 1 ya. Baris kedua, kolom pertama, 2. Baris kedua, kolom kedua, 1. Baris ketiga, kolom pertama, 0 ya. Baris ketiga, kolom kedua, 3 ya. 3. Oke. Jadi datanya ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan susun nilai EIJ-nya. Ya, EIJ-nya. Kita buat di sini, maka untuk E11, kemudian E12,
E21, E22, E31, E32. Nah, maka selanjutnya kita cari. Nah, maka rumusnya adalah, nah ingat ya, harus ingat ya, maka sama dengan ini ya, untuk total baris ke-1 ya. Oke. Total baris ke-1 kita klik ya, dikali total kolom ke-1 ya kan? Kemudian dibagi total keseluruhan. Nah, ini dia 2. Nah, selanjutnya berikutnya adalah total baris ke-1 ya. Kita buka kurung ya, total baris ke-1 dikali total kolom kedua ini dibagi total keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk E21 ya. Maka sama dengan buka kurung, maka total baris kedua dikali total kolom pertama ya, dibagi total keseluruhan 1,5. Nah, selanjutnya buka kurung ya, total baris kedua dikali total kolom kedua tutup kurung dibagi total keseluruhan. Enter. Nah, berikutnya total baris ketiga dikali total kolom yang pertama tutup kurung dibagi total keseluruhan. Enter. 1,5 ya. Yang berikutnya sama dengan buka kurung total baris ketiga dikali total kolom yang kedua tutup kurung per ya, dibagi total keseluruhan. Enter. Maka 1,5. Itu untuk E, I, J-nya ya. Nah, selanjutnya kita bisa cari untuk C square hitung ya. Nah, kita letakkan di sini saja. Nah, di sini. Maka untuk C square hitung ya, C square ya. Maka saya buat di bawah, maka sama dengan harus ingat rumusnya ya. Harus ingat buka kurung. Nah, ini oke. Untuk A11 gitu ya, untuk A11 dikurang E11 kemudian pangkat 2 dibagi E11. Nah, tambah buka kurung, selanjutnya ini A12 ya dikurang yang ini E12 tutup kurung pangkat 2 ya, kemudian dibagi E12, kemudian tambah. Nah, selanjutnya buka kurung ya, A21 dikurang E21 tutup kurung pangkat 2 dibagi E21 tambah buka kurung lagi A22 dikurang E22 tutup kurung pangkat 2 ya dibagi E22, kemudian tambah buka kurung lagi. Nah, sekarang A31 ya dikurang yang ini ya E31 tutup kurung pangkat 2 dibagi E31, kemudian tambah. Nah, yang buka kurung ya, buka kurung yang ini sekarang A32 dikurang E32 tutup kurung pangkat 2 dibagi E32. Enter. Nah, maka dapat dia 4,333. Oke. Nah, ini dia 4,33 nilai C square hitungnya.
Nah, itulah cara kita untuk mencari nilai chi-square hitung di dalam Excel. Nah, kita sudah mendapatkan nilai chi-square hitung ya di dalam Microsoft Excel. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas, jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini, like dan share sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ya, tuliskan hipotesis dari kasus yang sudah dibahas tadi. Oke. Nah, yang kedua adalah tuliskan tabel crosstabs dari kasus yang sudah dibahas ya. Kemudian yang ketiga, cari crosstabs ya. Cari crosstabs dan nilai chi-square dari kasus di bawah ini. Nah, ini kasus baru ya. Nah, cari crosstabs dan nilai chi-square dari kasus di bawah ini. Nah, kasusnya adalah peneliti akan menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pekerjaan seseorang dengan data sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya ya. Ada sebanyak 6 responden, ada pria dan ada wanita dan juga ada pekerjaannya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa, silakan dijawab ketiga pertanyaan ini. Nah, bagi sobat cerdas, nah boleh juga sebagai bahan latihan untuk mengerjakan poin yang ketiga. Oke? Nah, begitulah dulu topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.